Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anuriana, NIM 2120202222. Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pertanyaannya, 1. Sebutkan dua macam-macam agama. Macam-macam agama ada dua, agama Syamawi yaitu agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua agama Ardi yaitu agama yang berasal dari bumi, yaitu selain agama Islam. Yang kedua, sebutkan sumber hukum yang disepakati oleh ulama. Sumber hukum yang disepakati oleh ulama yaitu ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, sama Qiyas. Yang ketiga, apa pengertian Al-Quran? Pengertian Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik isi maupun redaksi, melalui perantara malaikat Jibril. Yang keempat, apa saja garis-garis besar ajaran Islam? Garis-garis besar ajaran Islam ada akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Yang kelima, apa pengertian ijtihad? Pengertian ijtihad yaitu kata ijtihad berasal dari kata jahad, berarti berusaha bersungguh-sungguh. Yang keenam, jelaskan pengertian akidah menurut bahasa. Akidah menurut bahasa yaitu berasal dari kata akidah yang berarti buhul atau mahkota. Yang ketujuh, apa saja sumber akidah Islam? Sumber akidah Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ke-8, jelaskan pengertian agama. Pengertian agama adalah yang disyariatkan Allah dengan perantara nabi-nabinya berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan di dunia akhirat. Yang ke-9, ciri khusus agama Islam apa saja? Ciri khusus agama Islam, yang pertama ada agama Allah, yang kedua ada mencakup aspek seluruh kehidupan, yang ketiga ada sesuai dengan fitrah manusia, yang keempat berlaku untuk umat sampai akhir zaman, dan yang kelima ada mensepakatkan akal manusia pada tempat sebaik-baiknya, dan yang keenam menjadi rahmat bagi alam semesta, dan yang ketujuh berorientasi kepada ke depan tanpa melupakan masa kini, dan yang kedelapan menjanjikan al-jaza. Yang 10, sebutkan dua periode tuntunnya Al-Quran. Periode yang pertama ada periode Makkiyah, ialah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dan yang kedua periode Madiniyah, ialah ayat-ayat yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Yang 11, macam-macam as-sunnah yang ditinjau dari bentuknya ada 3, yaitu yang pertama ada qauli, yaitu sunnah berupa perkataan Nabi SAW, dan yang kedua ada fa'li, yaitu seluruh perbuatan yang dilaksanakan oleh Nabi SAW, dan yang ketiga ada takriri, yaitu perkataan atau perbuatan sahabat yang diakui atau disetujui oleh Nabi SAW. Yang ke-12, sunnah mutawatir terbagi menjadi 3, sebutkan. Sunnah mutawatir yaitu ada mutawatir lafzi, dan yang kedua mutawatir maknawi, dan yang ketiga mutawatir amali. Yang ke-13, as-sunnah ditinjau dari jumlah perawi ada 2, sebutkan. Yang pertama ada mutawatir, dan yang kedua ada ahad. Yang 14, jelaskan pengertian URF, adat istiadat secara etimologi. Yaitu sesuatu yang dipandang baik dan diterima akal sehat.
Yang ke-15, jelaskan pengertian sunnah menurut bahasa. Sunnah menurut bahasa yaitu jalan yang lurus dan berkeseimbangan yang baik atau buruk. Yang ke-16, apa itu syirik dalam beribadah kepada Allah? Syirik dalam beribadah kepada Allah yaitu beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, seperti menyembelih untuk selain Allah. Yang ke-17, apa perbedaan perbuatan ini dan riya? Perbuatan ini lebih luas dan lebih umum, sedangkan perbuatan riya yaitu perbuatan yang bentuk keinginan duniawi dalam beramal solehah. Yang ke-18, apa tujuan dari perbuatan riya? Tujuan dari perbuatan riya yaitu untuk mendapatkan pujian dengan amal soleh. Ke-19, apa tujuan dari perbuatan ini? Tujuan dari perbuatan ini yaitu untuk mendapat pujian, tetapi ingin mendapatkan balasan duniawi dengan amal soleh. Yang ke-20, apa itu syirik? Syirik yaitu sikap menyekutukan Allah secara zat, sifat, perbuatan, dan ibadah. Selesai. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.